Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulastri, nomor induk mahasiswa 2020310014, program studi agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan dan tujuan informasi pasar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian informasi pasar. Jadi sistem informasi pasar adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Sistem informasi pasar adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Dalam arti luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, distribusi, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Peranan pasar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Peranan pasar bagi produsen, meliputi proses promosi barang atau jasa untuk mencari bahan-bahan produksi, menjual barang hasil produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen, meliputi berperan dalam kegiatan perekonomiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, peranan pasar bagi pemerintah, meliputi sumber pendapatan bagi pemerintah atau negara, penunjangan bagi kelancaran pembangunan nasional. Dampak ketidakberdayaan yang bisa menimbulkan spekulensi harga yang diciptakan oleh perusahaan. Yang pertama, jaringan informasi pasar yang masih terbatas. 2. Belum adanya relevansi antara political will, political statement, dan political action. Yang ketiga, sumber daya manusia atau pelaksanaannya masih terbatas. Yang keempat, sarana dan prasarana masih kurang memadai. Yang kelima, jenis data dan informasi yang dikumpulkan dan disebarkan belum mendorong terjadinya transaksi. 6. Akses pasar usaha agribisnis di Indonesia sangat lemah. Tujuan informasi pasar. Yang pertama, menyediakan dan memberikan informasi pasar kepada pelaku pasar sehingga menimbulkan kompetisi yang wajar dan sehat. Tersedianya informasi pasar yang meliputi harga, volume, dan luas panen komoditas tanaman yang berkesinambungan dalam sistem kerja yang terpadu. 3. Tersedianya informasi pasar yang cepat, tepat sasaran dan waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, memperkuat posisi tawar-menawar petani sehingga petani dapat menerima harga yang wajar dan mendapatkan peningkatan. Yang kelima, meningkatkan arus perdagangan antar daerah sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan penerimaan, serta mengurangi perbedaan antar harga antar musim dan daerah. Yang keenam, tersebarnya informasi pasar kepada seluruh pelaku pasar sehingga memberikan keuntungan dalam melakukan usaha. Yang ketujuh, membantu menyusun kebijaksanaan dalam membuat kebijakan pasar yang lebih efektif. 8. Peningkatan dini tentang peningkatan pasar dan produksi serta permintaan pasar. 9. Terjadinya kemitraan pelaku agribisnis antar daerah. 10. Terpantaunya perkembangan volume dan nilai perdagangan komoditas pertanian. 11. Terkoordinasinya jaringan informasi pasar, baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marcelina Fitri, yaitu tentang apa peranan kita sebagai mahasiswa dalam perkembangan pasar. Yaitu peran aktif mahasiswa diperlukan dalam menumbuhkan kewirausahaan, apalagi dalam era MEA. Soal investasi dan permodalan juga perlu dipahami mahasiswa terkait MEA. Dengan semangat menumbuhkan kewirausahaan tertentu, mahasiswa tak cuma difokuskan diri pada pengajaran ketertinggalan untuk dapat memasuki lapangan pekerjaan yang sudah ada, namun juga harus terus menggunakan kreativitas dan inovasi yang dimiliki untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan dapat dipasarkan ke seluruh penjuru ASEAN, terlebih lingkup global. Hal ini tentu sejalan dengan semangat dan ciri MEA yang memungkinkan berputarnya modal dan investasi dari
setiap negara anggota ASEAN yang terlibat di dalamnya. Fungsi ini tentu dirasa kurang karena persentase kewirausahaan di Indonesia penduduk dan jenis pekerjaan yang digeluti tiap-tiap orang masih belum mampu mencukupi setidaknya sepertiga dari kebutuhan akan pembukaan lapangan kerja baru yang tersedia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.